teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast 90 ITB. Sekian lama kita udah lama nggak ketemu di podcast 90 ITB. Kita ketemu lagi dengan tamu-tamu yang seperti biasa menginspirasi kita semua. Podcast sore ini saya Ayi. Saya akan ditemani oleh teman aku. Mana sih teman aku? Kang Hari. Muncul juga Kang Hari. Selamat pagi, di mana saja teman-teman berada. Doain sehat. Alhamdulillah. Temenin aku ya. Sekarang kita kedatangan tamu. Biasanya kita ini teman-teman ITB. Biasanya teman-teman kita yang ngasih inspirasi buat kita semua. Kita sekarang tamunya itu udah dari angkatan 90. Kita sekarang siapa nih kira-kira? Waduh, pendekar sumpit ini. Pasti ada hubungannya dengan rambut panjang atau mie panjang nih. Penggemar. Oke, kita panggil tamu kita. Enggak, silakan. Halo. Baik, Kang Hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, sumpitnya dipasang. Kalau kita sumpit buat makan nih, Kang Hari, kalau kita taruh di belakang itu gimana? Iya. Kalau ke restoran, kalau misalnya sumpitnya kurang, ya bisa dari sini lah. Atau kalau restoran sumpitnya ternyata pas saya habis bayar terus kurang, mungkin diambil saya. Berarti go green dibuang ya, selalu dipertahankan. Digunakan. Ini berarti ngobrol soal IA pasti ya, Caketum IA ya, calon ketua IA. Cuman kita nggak mau ngomongin tentang visi misi, tentang program dulu lah, Saska. Justru kita pengen tahu sisi di balik yang sering nampak gitu kan. Kita sering banget lihat Saska juga diminta ngomong di banyak forum ya. Dan kita pengen melihat sisi lainnya lah, sisi lain. Jadi barangkali sisi atau sisi terang dari atas seperti apa. Kira-kira begitu ya, Dok. Saya manggil kawan saya Ayi Purbasar ini Dok Ayi karena beliau doktor ngajar di Unpas ya. Jadi kita suka nickname-nya Dok Ayi. Oke, jadi kita punya beberapa segmen nih, Saska ya. Segmen pertama kita pengen ngobrol-ngobrol dulu soal kampus ya. Kita pengen, angkatan kita gapnya nggak jauh nih, 90 dengan 2003. Asas kan elektro 2003 betul ya? Iya betul, elektro 2003. Pengen tahu dulu kenapa sih milih ITB, masuk ITB itu kenapa gitu? Apa alasannya apa? Kalau saya misalnya nih, saya dulu masuk ITB gara-gara saya di Jogja pernah nengok kakak saya di ITB, senang karena lihat warnanya hijau. Nah, kalau asasnya kenapa kira-kira? Iya, alasannya kenapa ya? Kalau dipikir-pikir dulu, jadi memang bapak saya sih dulu alumni ITB juga, walaupun dulu sampai sarjana muda zaman dulu mah ya, di teknik geologi 74, almarhum Dani Sudrajat. Dan dari walaupun bapak dulu di teknik geologi, tapi justru kerjanya di bidang survei gitu ya, buat oil and gas biasanya gitu. Dan di rumah tuh suka ngoprek memang gitu, jadi banyak ngoprek alat-alat macam-macam lah, anchoring sesuatu lah gitu ya. Terus waktu kuliah sebenarnya saya termasuk yang pas SMA-nya tuh main gitu kan, ngeband, terus pokoknya seru-seruan gitu. Tapi dari dulu emang udah keracunan sih sama bapak suka Discovery Channel. Zaman dulu saya tahun 90-an ingat nonton apa sih, ada acara TV namanya Beyond 2000, kayaknya tahun 90-an yang program-program nanti di future kayak apa gitu. Gitu. Jadi saya selalu jadi selalu tertarik dengan yang robot, yang ngoprek-ngoprek gitulah gitu. Terus waktu SMA kan juga lagi mungkin zaman pencarian jati diri juga ya. Jadi wah ini yang kuliah yang kira-kira challenging dan kalau masuk keren apa ya? Oh elektro kayaknya, karena termasuk yang passing grade-nya tinggi gitu. Jadi buat diri sendiri buat masuk
elektro. Jadi ya udah waktu itu waktu mulai bahkan ya bayang elektro itu nyambung sama apa yang saya suka nonton, apa yang saya juga lihat dari bapak. Jadi wah ini oke deh. Cuman memang waktu masuk nggak benar-benar tahu elektro nanti ada arus kuat, ada arus lemah, belum ngerti dulu gitu. Tapi ya itu motivasi awalnya sih, dan begitu masuk kampus seru dan senang karena meskipun jurusannya elektro, tapi bakat main saya dibawa juga dari SMA ke kuliah, malah jadi belajar macam-macam dari jurusan-jurusan lain, dan itu sesuatu yang seru sih. Alhamdulillah banget lah bisa dapat kesempatan di ITB. Besar lahir di Bandung, kita panggilnya AA, nggak salah kan? Bener ya? Iya. Yeah. Walaupun saya lahir di Jakarta kan hari. Jakarta. Tapi sempat ke Tangerang juga gitu. SMA pindah ke Bandung. Bukan saya yang pulang ke rumah orang tua, tapi orang tua yang ke Bandung karena kan Lebaran saudara-saudara kumpulnya di Bandung. Jadi setelah itu nggak pernah pulang lagi ke Tangerang, ke BSD. Jadi udah ngaku orang Bandung aja deh. Kayaknya nih jawabannya ini kurang kuat ya. Gimana nih sosok? Iya, makanya kita panggilnya AA ya. Kemarin bingung sih, pastinya sebetulnya orang mana namanya itu udah. Aku nggak bisa ini kan Peterham ya. Jadi betul. Nama tapi yang kita kebayangin itu yang berjilbab itu sasa. Yang mungkin aku agak confused. Tapi beda deh, boleh kita panggil AA. Kalau iya dulu saya di elektro kan memang saya sebenarnya memang suka apa ya, puzzle, suka problem solving. Jadi soal yang sulit di kuliah itu buat saya seru sebenarnya. Cuman saya juga orangnya sangat suka main banget ya. Jadi yang ada di elektro adalah saya tidak disiplin di kelas dan di labnya sebenarnya, tapi bidangnya sih saya suka banget gitu. Dan pengalaman itu juga sebenarnya jadi ini ke mana, pasca lulus tuh saya sempat jadi teknisi ROV, remotely operated vehicle, bawah air gitu ya. Jadi betul. Jadi keakomodir lah ke canggih-canggih. Terus saya juga suka ke laut gitu ya, suka laut. Jadi kalau kerja ROV kan di laut sebulan gitu, di kapal, jadi resep lah gitu. Tapi memang salah jurusan itu sempat di-mention sama teman saya TAI. Jadi sempat karena saya tuh di angkatan saya kayaknya saya yang laki-laki yang rambutnya paling gondrong ever seangkatan gitu. Kayaknya saya, karena kan biasanya habis OS pada dipotong tuh. Saya masuk OS di Cepak, udah gitu sampai lulus juga digondrongin gitu. Jadi kayaknya termasuk yang paling gondrong lah, yang laki-laki ya. Iya, harusnya wawancara kita ini 2 minggu yang lalu. Kalau saya masih sepanjang. Panjangin lagi. Bedanya nggak bisa ya. Memang harus ada panjang tertentu supaya bisa pakai sumpit memang. Ya, teman saya bilang gitu, gara-gara rambut panjang gitu kan, terus mainnya sama anak seni rupa, sama anak desain atau yang lainnya. Lu gak ngerasa salah jurusan gitu? Kayaknya lu harusnya masuk desain deh. Walaupun ujung-ujungnya juga pas saya bekerja justru banyak belajar dari teman-teman desain. Jadi saya belajar design thinking gitu ya, dan itu sesuatu yang apa ya? Saya kemudian pakai di keseharian saya kombinasikan wawasan ke-engineeringannya sama si desain itu, dan malah mikir harusnya dari dulu belajar tuh tidak di kotak-kotakan lah gitu ya. Pokoknya ya udah, anak teknik belajar otak kanan, sebaliknya anak desain ngerti juga pendekatan sistem thinking dan seterusnya. Jadi saya termasuk yang suka gitulah mencampur-campur berbagai. Saya kalau lihat sesuatu yang menurut saya seru, mata saya berbinar-binar dan pengen ngoprek. Ini menarik nih, THI ya. Jadi meskipun latar belakangnya banyak dipengaruhi ayah seorang geologis, kemudian di rumah banyak explore ya, National Geographic, Discovery juga channel favorit saya. Kemudian masuk elektro, tapi di kampus exploring juga ya, jadi explorer, kuliah pengambil
sama anak-anak seni. Jadi ITB sebagai pilar sains, teknologi dan art benar-benar mewujud dalam sosok Saskia nih kayaknya. Nah, mungkin aku pengen tadi bilang suka nongkrong di lab kan, dan sekarang kan punya bisnis namanya Lab Indie ya. Ya, unik ya, karena biasanya orang sukanya musik indie kan, saya juga suka musik indie nih, Pak Pandu atau apa ya. Ini apa sebenarnya nih? Apa hubungannya sama di ITB dulu gitu? Wah, ini nyambung banget nih Kang Hari. Justru karena saya waktu SMA gitu ya, waktu SMA saya banyak, kebetulan saya sekamar, saya tinggalnya di rumah nenek saya di Batikwit itu gitu, di Sukaluwi. Terus saya sekamar sama sepupu saya yang lebih senior, dan dia juga cukup aktif di skena musik di Bandung lah gitu. Jadi skena musik indie gitu ya. Jadi saya banyak ngeracunin tentang spiritnya musik atau apa ya, komunitas indie di Bandung tuh meracuni banget lah gitu. Dan sebenarnya si Laptek Indie kan, perusahaan saya sekarang namanya Laptek Indie, itu sebenarnya spin off dari ada sebuah kelompok lagi. Saya bikin sebuah kelompok riset komunitas namanya Riset Indie kan Hari. Jadi Riset Indie. Nah, Riset Indie ini memang sebenarnya itu tadi, kalau musik ada musik indie, film ada film indie, riset kenapa nggak ada yang indie ya gitu. Jadi saya sama teman-teman bikin Riset Indie nih, karena triggernya tuh gara-gara gini. Karena saya memang banyak suka main gitu ya, dan saya ngelihat, saya banyak referensi ngelihat-lihat di luar, mungkin di luar ada MIT Media Lab gitu, yang mana inovasi itu bukan, saya ngerasanya pas saya zaman kuliah, tapi sekarang mungkin sudah jauh lebih kolaboratif lah ya. Tapi saya ngerasa dulu kuliah tuh kayak silo banget gitu, Kang Hari. Silo tuh maksudnya jurusan teknik, pokoknya teknik, dan itu kerasa juga dari zaman pas saya aktif di kemahasiswaan gitu ya. Nggak selalu bisa tuh anak teknik main sama anak seni rupa, dan sebaliknya anak main sama ini. Jadi kayak masing-masing gitu. Padahal inovasi-inovasi di dunia yang terjadi itu terjadi biasanya bukan karena obrolan serius, tapi karena sambil ngobrol, sambil ngelemparin ide, nge-challenge atau nge-trigger kan gitu. Nah, makanya dari wawasan itu saya sama teman-teman begitu lulus gitu kan, karena kalau saya lulus 2009. Nah, begitu lulus kan masih ada nih ide-ide pengen ngoprek, pengen sesuatu, tapi kan udah nggak punya akses ke lab gitu ya. Jadi sama teman-teman, kita cari teman-teman yang punya interest di exploring something, bikin project seru-seruan gitu. Saya percaya selama kita punya curiosity, selama kita punya willingness to experiment, ya udah kita bisa aja kok bikin riset gitu ya. Maksudnya memenuhi our own curiosity gitu. Jadi ya udah kita bikin riset indie. Pada akhirnya salah satu project riset indie itu kita spin off jadi perusahaan for profit, namanya si Laptek Indie gitu. Menarik nih Dok, THI ya. Jadi dari hobi, kesukaan gaul, eksplor di luar bidang, main musik itu, kemudian tadi eksplor dapat inspirasi dari Media Lab ya. Media Lab MIT emang keren banget, Betul ya. Pengen bikin MIT Media Lab versi ITB nih, harusnya kita bisa bikin. Keren ya. Gitu loh ya. Dari zaman kuliah tuh udah ngoprek ya, udah kreatif, udah banyak ide, udah mungkin kuliahnya sendiri malah nggak inget ya, dulu belajar apa ya? Iya, bagian kuliahnya belajar apa aja, lupa aja. Lupa siapa gitu. Ngulang-ngulangnya inget sih, mata kuliah matematika tekniknya ngulang. Wah, itu wajib ngulang kalau itu memang, kalau matematika. Iya, kebayang. Mudanya juga dari zaman kuliah juga udah seperti ini ya, kan? Iya. Oke. Aktif apa dulu di kampus? Kalau namanya aktif kan kayaknya aktifnya udah beyond unit, beyond himpunan, jadi udah lintas jurusan, lintas kampus segala macam ya. Aktif atau hanya ngoprek selalu? Sebenarnya justru pas di kampus dalam tanda kutip aktif organisasinya sih himpunan sama unit aja Kang Hari. Saya dulu unit apres musik. Terus himpunan juga HME gitu ya, sempat jadi ketua himpunan juga. Dan justru pas masa di kampus tuh masa beneran, pokoknya kampus tuh dunia saya lah gitu kan. Kampus tuh rumahku, dulu punya mobilku, kamarku gitu ya, semua barang, baju segala macam ada jadi mobil gitu. Tapi memang aktif di kampus itu puncaknya waktu aktif di kemahasiswaan terpusat, sempat juga jadi menteri koordinator pas di kabinet di KM ya. Nah, cuman setelah di
kampus, saya malah banyak ke expose sama komunitas di luar kampus. Saya aktif juga dulu di BCCF, Bandung Creative City Forum. Jadi waktu teman-teman angkatan 90-an kan, Kang Emil, terus ada Kang Tita juga, Kang Vicky di Unpad gitu, Kang Gali. Saya jadi momennya lah gitu. Jadi belajar juga nih komunitas kreatif di Bandung. Dan itu juga feel-nya mirip banget sama yang feel komunitas indie itu ya kan, salah satunya movement indie di Bandung tuh yang nge-trigger tuh bukan nge-trigger lah, yang jadi bucket tuh waktu Uncle Dandy Uncle Dandy yang 47. Nah, itu kan banyak distro dan itu jadi movement yang menurut saya sih inspiring banget kan, lokal gitu ya, terus Bandung banget lah gitu. Dan itu yang membuat saya kejeblos di rabbit hole seterusnya, jadi keracunan yang begitu-begitu sejak itu. Kayaknya blessing in disguise ya, kayaknya kejeblos yang nikmat gitu ya. Iya. Pokoknya berpetualang. Aku wondering ya, Saskia kan waktu kuliah di kampus terus ya, jadi nggak pernah pulang. Itu mama itu? Ya, kebetulan. Mama deket nggak? Atau karena ditinggal terus? Saya itu sebenarnya saya keluarga 2 bersaudara dan adik saya di kedokteran. Saya anak pertama dan waktu saya di SMA kan orang tua saya di Jakarta gitu, di Tangerang lah, di BSD gitu ya. Jadi udah lumayan biasa jarang di rumah sih. Mandiri ya. Jadi waktu dia nggak dicariin, waktu ibu saya sama bapak saya juga akhirnya pindah ke Bandung, domisilinya tahun 2006. Saya tetap jarang di rumah juga, jadi maksudnya malah sering bawa teman-teman ke rumah buat ikut meeting, pinjam ruangan gitu. Tapi saya sama keluarga, kebetulan almarhum bapak meninggal tahun 2009 gitu. Jadi saya karena laki-laki satu-satunya di rumah gitu, jadi ya kemudian banyak mencoba memposisikan diri jadi lebih ke bapaknya gitu. Maksudnya ya buat adik juga sama buat ibu juga gitu. Ya sekarang sih saya keluarganya nih saya tinggal nggak jauh kan, rumah orang tua saya di Tubagus Ismail, saya di Cigadung gitu. Sengaja biar punya rumah sendiri, biar punya rumah-rumahan lah gitu kan. Jadi belajar rumah-rumahan sendiri gitu. Anak saya 2, terus ponakan saya, adik saya udah punya anak 1 dan kita ya inilah jadi mencoba jadi paman yang cool gitu. Anaknya 2, masih kecil-kecil nih berarti nih ya? Masih kecil-kecil, ya yang 1 masuk SD, udah 7 tahun, namanya Laut. Kalau yang 1 lagi masih playgroup, umur 4 tahun, namanya Koral. Jadi karena suka dengan laut, namanya Laut dan Koral. SpongeBob. Iya, temannya SpongeBob. Patrick Star, jangan-jangan ya? Hobinya itu hobi nonton SpongeBob sama Patrick. Boleh nanya nih, tadi kan cerita hubungannya kelihatan dekat banget dengan ayah ya. 2009 ayah meninggal nih, pasti saya kebayang kerasa banget gitu ya, perasaan kehilangan orang dekat gitu ya. Saya merasakan waktu itu ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, kayak saya bahkan merasa kayak ada semacam sesuatu yang hilang gitu loh dalam ingatan. Nah ini selain itu ada pengalaman down apa nih atau yang sangat membekas yang ini selain mungkin juga kehilangan ayah kalau itu kehilangan ayah saya meninggal waktu saya belum lulus Kang Hari, dan momentumnya itu saya ngehnya adalah waktu kuliah itu kan belum mikirin kerja gitu ya, belum mikirin produktif, jadi kepala rumah tangga, pokoknya main aja kan ujungnya gitu. Begitu bapak meninggal, memang agak jadi mikir, cuman secara jujur saya tuh belum bisa overcome istilahnya bahwa sekarang Saska harus bertanggung jawab mengurus orang tua dan adik gitu. Mungkin beberapa tahun Kang Hari, jadi beberapa tahun dalam artian saya masih belum rela juga tanda kutip personally untuk jadi nggak bisa main kan gitu ya, karena saya dasarnya masih kuat tuh pengen main segala macam gitu. Yang long story short, sejak 2009 itu ya saya sempat kerja di oil and gas itu, jadi pilot ROV itu, jadi saya sama keluarga pokoknya surviving lah gitu ya istilahnya. Tapi memang momen
menyikapi kehilangan bapak tuh nggak ada satu titik ketika itu sudah selesai, tapi lebih ke kayak di stretch panjang gitu. Jadi setelah beberapa tahun baru benar-benar bisa adaptasi, dan bukan cuma di saya aja, tapi di ibu saya juga, di adik saya, ya. saya juga. Nah, yang justru sebenarnya jadi kalau apa ya, yang agak momen-momen yang agak lebih gelap lagi gitu, justru pas saya running perusahaan, Kang Hari. Saya kan Laptek ini saya dirikan tahun 2012. 2012 ini saya statusnya masih kerja freelance itu ROV pilot. Jadi Laptek ini kan sebenarnya awalnya saya pengen bikin perusahaan yang pokoknya ngoprek antara creative application of technology gitu ya. Jadi orang teknik ngobrol sama orang desain yang spirit kolaborasi tadi itu gitu. Dan itu 2012 jalan. Saya nggak ngerti bisnis, jadi tipikal inilah ya, pokoknya orang yang, kita bisanya ngapain, bikin usaha gitu, tapi nggak laku kan gitu. Tapi ya banyak ngoprek lah. Cuman karena waktu itu saya masih kerja di oil and gas, istilahnya mancing dolar di laut kan gitu, terus muter rupiahnya di darat, bikin si perusahaan ini gitu, jadi masih bisa survive. Tapi udah jalan 3-4 tahun 2015, saya aware bahwa ternyata bikin usahanya ternyata nggak bisa part time gitu ya, harus full time, karena setiap saya ke laut itu pas balik lagi, perusahaannya kayaknya udah nggak gerak, nggak kemana-mana kan gitu. Jadi kayak kayaknya harus serius. Akhirnya per 2016 tuh saya mulai full time gitu. Jadi ROV-nya mulai di kalau ada tawaran ditolak-tolakin, punten lagi nggak bisa, lagi ada kerjaan dan sebagainya. Nah, menariknya sejak kita fokus, saya justru ya namanya juga masih belajar berbisnis gitu ya. Jadi 2016-2017 itu perusahaannya running pelan-pelan dan growing, memang ada nambah orang, nambah tim gitu. Cuman waktu itu saya cara pandang bisnis, karena nggak dapat mentorship juga, jadi nggak terlalu punya guidance lah ya untuk ngejalanin bisnis. Sampai akhirnya 2018, saya tuh perusahaannya justru ngalamin hampir bangkrut Kang Hari gitu. Hampir bangkrutnya karena 2018 itu kami punya target, timnya kita ber-20 orang. Kita banyak rekrut orang karena di tahun itu kita punya target growth kan. Kita juga tap in ke ini ya, ke skena startup, dapat funding gitu ya. Kami bikin sebuah platform freelancing gitu, buat kerja freelance untuk software development. Pokoknya kami percaya ini produknya menarik gitu. Dari 2016, 2017 kita kembangin pelan-pelan, tapi karena bootstrapping, bukan dapat dana dari investor, jadi kan pelan-pelan tuh bikin produknya gitu ya. Nah, 2018 kita saya ngambil keputusan yang cukup, kalau dipikir-pikir sekarang mungkin kurang strategis kali cara mikirnya, tapi saya ngerekrut orang sampai ber-20-an, lalu kita grow the business. Memang akhirnya 2018 tuh revenue-nya naik nih, gini gitu ya. Tapi ternyata expense-nya begini. Overhead-nya juga naik ya. Overhead-nya begini kan gitu. Sehingga jadinya sebenarnya itu tidak sehat. Yang pada akhirnya kami, long story short, di pertengahan tahun, di akhir tahun kita sampai layoff gitu ya, sampai utang gaji sampai 1, berapa miliar gitu kan. Terus dan momennya itu tadinya tuh sempat sampai gini, saya sempat gini, setelah semua layoff, ya udah nih ada project yang lagi jalan, dan saya tetap percaya ini sebenarnya bisa jadi sesuatu lah, karena ada yang nawarin dan segala macam. Ya udah akhirnya kita kerja volunteering, saya sama 2 orang tuh bertiga kerja nggak dibayar, volunteering gitu ya, nyelesain project sama mencoba dapat revenue baru lah istilahnya gitu. Itu lumayan tuh, ternyata ternyata bisa nih bertiga kita bisa tetap bergerak gitu. Dan itu momen-momen ketika sebenarnya kita lagi dalam jadi tapi menaik ya, ada tapi belum bounce back-nya justru, bukan hari itu belum bounce back-nya justru, karena pas lagi momen itu, pas kita lagi mau dapat funding dari potensial angel investor gitu ya, saya tuh lagi Jakarta tuh, lagi pokoknya habis itu yang bertiga ternyata bisa survive, bisa napas lah, bisa panjangin napas. Terus lagi mau ketemu sama investor, udah ketemu, investornya ketemu sama owner, sama inilah udah ada obrolan. Minggu depannya tuh mau ngebahas sahamnya lah gitu kan, gimana. Nah, saya lagi di Jakarta, malam-malam saya dapat telepon dari istri saya, ngabarin bahwa anak saya ternyata kediagnos positif TB paru gitu. Nah, di momen itu istilahnya ngakulang kalau bahasa Sundanya gitu
gitu ya. Saya nggak ulang kayak langsung bilang langsung nggak punya. Karena ngerasanya gini, maksudnya iya, karena kalau sayanya gitu, sayanya mah bisa endure lah gitu ya, bisa bertahan. Kalau sampai akhirnya orang yang jadi di bawah tanggung jawab saya, anak saya jadi sakit, mungkin karena saya nggak ngasih tanda kutip gizi yang cukup, atau karena sayanya karena di momen-momen itu saya juga memang nggak punya uang, tabungan habis dan segala macam gitu. Dan itu jadi mikir buat udahlah ini nggak worth it lagi buat dilanjutin gitu. Dan itu momen-momen tergelapnya yang saya juga kemudian jadi ngomong ke owner yang lain sama teman-teman foundernya, saya mundurkan diri nih dari Labtech Indi. Ya udah kita tutup aja perusahaannya, kita kita bayar utang gimana caranya segala macam, tapi saya kayaknya nggak bisa lanjutin gitu kan. Nah cuman itu juga jadi momen yang ternyata bukan cuma buat saya, buat teman-teman founder, owner yang lain juga jadi merefleksikan gitu. Ini tuh ulang ya, kemana mau ngapain, ini masih worthy, betul. Akhirnya tapi proses refleksi itu ternyata membuat kita jadi mikir bahwa punya energi lagi. Sebenarnya yang salah itu bukan soal si company-nya atau value proposition-nya, tapi cara kita ngejalaninnya kemarin ternyata yang masih tanda kutip amatiran lah gitu ya. Jadi shop 2019 kita mulai lagi dengan tim kecil dengan fokus yang lebih tajam lagi, dan alhamdulillahnya bounce back-nya itu terjadi di 2019 ke sini, Kang Hari. Itu momen yang seru sih buat saya. Iya, saya pikir jadi kalau dari cerita tentang bisnis lengkap nih perjalanannya ya. Jadi tadi mulai dapat ide, merangkum banyak gagasan. Orang kan kalau cek sebenarnya kalau bakal hoyong gitu ya. Banyak hal kemudian berbenturan dengan banyak case, banyak problem, tempat jatuh, utang, akhirnya bisa mundur refleksi dan bisa bangkit lagi gitu ya. Jadi ingat kesembuhan kamu di iya kan, atau pilihan kan nggak mau merubah thinking out of the box, kan merubah boxnya. Ini kayak seperti kalian juga melihat diri kalian sebagai box gitu kan. Reinventing diri sendiri. Iya. Nah, tadi bilang nyinggung soal mentoring Dok Ai ya. Kan di dalam di IA juga sempat singgung salah satu peran senior junior hubungan itu kan kayak kita waktu keluar kampus kehilangan siapa-siapa, suruh nyari sendiri ya. Gimana sekarang pembelajaran itu? Kayak dulu pernah merasa nggak punya mentor, sekarang apakah juga melakukan mentoring kepada adik-adik? Ya bagaimana nih dalam praktek real? Iya, saya kebetulan ya memang nggak direncanain, tapi kebetulan karena cukup aktif ya di komunitas startup Bandung salah satunya gitu ya, dan sering juga ngasih materi tentang, saya sering ngasih kuliah ke kampus tentang design thinking salah satunya gitu. Jadi sebenarnya secara organik mentoring itu juga udah jadi banyak kesempatan mentoring ke adik-adik atau ke teman yang bikin sesuatu, yang mana saya malah menemukan bahwa jadi mentor tuh sebenarnya justru banyak belajarnya, Kang Hari. Karena dengan jadi mentor itu saya malah jadi bisa lihat case yang saya nggak ngalamin, tapi problemnya ini mungkin saya ya kayak jadi konsultan kan gitu ya, maksudnya dari pengalaman saya yang sebelumnya saya sudah pelajari, ternyata ini ada case yang berbeda. Begitu saya coba kasih usulan, dia juga kasih feedback kemarin saya cobain Kang, ternyata berhasil, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Saya malah jadi kayak yang belajar juga gitu, maksudnya belajar kalau knowledge saya yang kayak gini diterapkan di case begini bisa, kalau yang di sini nggak bisa. Jadi buat saya malah melakukan mentoring itu malah jadi valuable banget gitu, dan mentoring ke senior belakangan saya juga mulai lakukan, tapi yang saya sadari adalah memang harus kita yang nyamperin, Kang Hari ya, maksudnya ternyata dulu itu saya memang nggak spend waktu cukup untuk networking, mentoring waktu zaman di Labtech awal-awal ya, gitu. Karena juga nggak tahu caranya, nggak kenal, maksudnya tahu ada nama-nama orang yang senior, tapi saya nggak spend waktu buat reach out dan nanya, karena ya mungkin karena pasti merasa nggak perlu kali ya, atau gimana lah. Cuman kalau sekarang malah saya lebih aktif untuk mentoring ke senior, karena nggak merasa sungkan, karena beneran saya nggak ngerti nih tentang pricing, saya coba nanya deh ke orang ini mau minta masukan gitu. Jadi udah jadi Tuhan aja sih kalau sekarang mah gitu. Udah nggak pakai gengsian lagi gitu. Tapi juga belajar bahwa pengen
Iya Gimana, harus Teh? gitu kan nggak iya jadi harus banyak bertanya banyak yang nyamperin kan nggak nunggu disuapin. Betul, Jadi betul itu banget. sebetulnya ya anak-anak generasi sekarang mungkin banyak yang juga yang berharap disuapin ya. Jadi Iya, sebetulnya iya. yang harus dikembangin tuh gimana mereka mau banyak bertanya ya, banyak nyamperin, nggak malu dan seperti tadi ya. Oke, oke. Iya, iya. Jadi Ya, aku tapi sih dengar cerita Asaska ini, Kang Hari, kayak apa ya, inspirasi. generasi muda banget gitu ya. Iya, Jadi aku berasa tua banget gitu kan. Aku nyebutnya milenial, tapi katanya nggak mau disebut milenial ya, angkatan 2000-an itu. semangatnya yang muda. Oh, jadi Iya, kalau pengalaman milenial, up and down-nya tuh ini banget ya, apa, kekinian banget ya, punya Iya, iya, startup, iya. bisa dapet investor, nggak punya mentor, itu kan kayak di drama, Iya. drama Korea banget itu ya, aku lihatnya. saya belum tamat nih, Teh. Sama juga, Juga rupanya ya. iya, 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 itu ya. Ini Kang Hari, Gimana dok? tadi kan dia cerita apa, apres ya, di Apres dulu. kuliahan, itu nyambung apresnya sama profesi sekarang sama Iya, masih sempat kuning hobinya enggak? Saya tuh justru apa ya, apres itu saya justru merasa berkembang juga banyak istilahnya mungkin nggak spesifik soal musiknya tapi kan kegiatan di apres tuh main musiknya satu hal tapi menyiapkan event gitu ya menyiapkan event lalu ya kaderisasinya lalu kemudian buat apa namanya ya mostly itu sih bikin event alat-alat segala macam jadi pengalaman itu yang sebenarnya jadi nyambung sama sama apa namanya profesi kali ya TAI maksudnya akhirnya saya di sana saya belajar tentang satu berorganisasinya itu satu hal juga soal bagaimana bikin tanda kutip sesuatu yang memang menarik buat orang lain gitu kan jadi nyambung sama cara pandang desain juga sebenarnya kan gimana caranya kita bikin event yang kita tahu audiensnya siapa gitu apa bikin event metal nanti yang datang siapa kan gitu bikin event jazz nanti audiensnya siapa terus ya pengalaman inilah pengalaman jadi kru roadies gitu maksudnya bawa alat-alat siapin listrikan segala macam itu jadi agak nyambung sama sayanya tidak saya orang yang lumayan hands on banget gitu jadi bawa-bawa ke sana sih gitu Iya iya benar jadi tidak hanya sekedar nyanyi enggak sih enggak ya bukan penyanyi saya main bass tapi di band saya terpaksa nyanyi karena nggak ada vokalisnya jadi penyanyi melafalkan lirik jadi bukan bernyanyi sebenarnya melafalkan lirik aja mumpung kita ngomongin lagu ini lagu apa yang paling suka nih atau tipe musik apa yang paling suka dan lagu apa yang paling seneng kalau saya tanya musik apa yang paling seneng lagu apa yang muncul di kepala lagu apa yang paling seneng apa yang pertama kali muncul saya tuh ada masanya musik itu nyangkut ke tahun generasi musik 90-an Kang Hari. Jadi generasi MTV gitu ya. Saya dulu pas saya tumbuh apa remajanya kan dengerinnya MTV gitu ya. Terus dengerin Stone Temple Pilots, dengerin No Doubt yang gitu-gitu lah ya. Tapi basically saya into musik rock gitu, metal. Tapi mungkin karena usia juga kali ya. Belakangan menjelang lulus itu saya jadi dengerinnya lebih ke musik-musik yang folk gitu, yang apa istilahnya namanya troubadour, jadi bercerita lewat musik gitu. Jadi yang cuma piano doang, Regina Spektor, gitu, atau siapa ya kalau di Jakarta mungkin ya kayak model Iwan Fals lah gitu ya. Jadi saya suka banget sama musik-musik yang banyak ceritanya gitu, maksudnya dalam liriknya tuh bukan cuma sekedar ekspresi emosi, tapi ada ide-ide yang menarik, yang nakal, yang harus mikir gitu, yang agak bikin bikin mikir gitu. Itu sesuatu yang intriguing sih buat saya gitu. Kalau zaman dulu tuh mau zaman kakak-kakak saya Bob Dylan atau iya. Tapi kan sekarang ada genre baru yang juga merepresentasikan seperti itu ya, barat dan musiknya kuat banget di lirik gitu ya. Jadi lagu apa nih? Satu lirik dong, kutip satu lagu yang kira-kira paling mengena buat paling Saska gitu. Lagu apa? Satu lirik aja. Lagu apa yang paling ini ya?
belakangan yang lagi saya ulang terus, dan kalau lagi main gitar saya cobain mau nyanyiin tapi nggak bisa nyanyinya kayak dia. Lagunya ini Chris Cornell, Kang Hari. Chris Cornell tuh vokalisnya Soundgarden. Soundgarden musisi saya tahu, namanya Chris Chris Cornell. Ada lagu solonya dia di albumnya dia. Itu judulnya apa? Pokoknya liriknya Call Me Now It's Alright. It's just the end of the world gitu. Jadi liriknya tuh tentang walaupun dunia berakhir, ya udah kita you still have me lah gitu. Jadi soal di situasi yang bleak dan gelap, tapi you have kita punya family, it will fine gitu ya, will be fine. Banget ya dalamnya. Dalam banget. Emang jadi kayak situasi sekarang mengena banget ya, situasi pandemik ini kan banyak orang merasa harus beradaptasi, orang gelisah, orang bingung, banyak sekali uncertainty gitu ya. Lagu itu kayak ngasih ide supaya kita tetap merasa tenang, positif gitu ya. Whatever happen in this world, as long as you have me, it will be fine gitu ya. As long as I have you, it will be fine. Itu si Chris Cornell tadi judul lagunya Preaching for the End of the World, judul lagunya. Dan itu tapi gini, buat saya lagu tuh benar-benar fungsional gitu, Kang Hari THI. Maksudnya lagu ketika saya lagi butuh untuk nyari motivasi, biasanya saya dengerin lagu-lagu yang bikin mikir gitu ya, bikin refleksi. Tapi kalau lagi mau kerja gitu, cari musik-musik yang upbeat misalnya gitu. Jadi sambil dengerin. Jadi buat saya musik tuh beneran juga ada bukan cuma sekedar untuk entertainment, tapi musik tuh bisa bikin nangis kan gitu ya. Dengerin musik bisa bikin nangis, bisa bikin jadi aku Rage Against the Machine jadi ikut bawaannya pengen marah sama Start Go kan gitu. Musik tuh buat tadi itu asalnya kenapa senang itu? Ada cerita khusus nggak sih sebetulnya ke lagu? Itu nggak ada cerita khusus, tapi mungkin itu saya dengerin pertama kali waktu zaman SMA dari saudara saya yang saya cerita tadi, yang dia 4 tahun di atas saya, kuliah di dan dia saya banyak keracunan musik dari dia. Waktu itu ada kasetnya di kamarnya dia, saya coba dengerin gitu. Terus tapi yang kayaknya resonate sama saya justru karena momen itu kan lagunya lagu agak reflektif gitu, guys. Maksudnya tentang ya tadi judulnya kan ada kontradiksi di situ ya, kontradiksi gitu ya. Kita nggak berharap dunia berakhir, tapi kita preaching gitu ya. Jadi betul. Nanti saya lihat, nanti akan saya cek terus. Dan itu maksudnya sesuatu yang mungkin jadi relevan sama momen-momen saya pas itu tadi, pasca bapak meninggal dan karena kan juga waktu belajar jadi entrepreneur tuh ya banyak juga yang kemudian menasehati atau lihat quote-nya, menjadi CEO atau menjadi pemimpin perusahaan tuh, menjadi pemimpin lah secara umum, it's a very lonely world kan gitu ya, maksudnya semua orang put expectation ke Anda dan segala macam. Jadi mungkin secara bawah sadar jadi maksudnya secara bawah sadar mungkin itu jadi sesuatu yang kayak lagu ini kayak yang bisa saya relate nih gitu rasanya gitu. Mungkin gitu nggak tahu juga tuh. Berarti nggak ada spesifik lagu tertentu atau artis tertentu tuh nggak ada ya, disesuaikan dengan kondisi aja ya. Karena kayak teman ngobrol sih, maksudnya lagu tuh kayak kan saya merasa kalau baca buku itu kan sebenarnya kita sedang melakukan conversation dengan penulis bukunya kan gitu ya, tanpa harus ketemu orangnya, tapi saya di dalam buku itu saya berinteraksi sama idenya, sama pemikirannya gitu. Lagu juga sama, cuman lagu biasanya lebih nyaman karena pendek-pendek gitu kan, terus ada emotion yang kebangun kan gitu ya. Kalau buku kan ya panjang, dan poetik gitu, maksudnya lirik-liriknya tuh puitis gitu ya. Sebenarnya lagu puisi itu lebih dalam karena dia memeras ide dan kayak abstraksi atau ideas dengan bentuk yang lebih pendek ya. Kalau buku kan panjang ya. Tapi saya lihat Saska mengutip Malcolm Gladwell ya. Apa yang paling menarik? Suka baca buku-bukunya dia ya? Iya.
Dia apa yang terakhir dibaca nih paling barusan atau sedang dibaca sekarang? Paling Saya dibaca. terakhir dibaca, sekarang lagi baca, cuman lagi nyobain ini juga sih Kang Hari. Saya belakangan lagi pakai servisnya Audible yang audiobook. Karena ternyata buat saya membantu karena bisa sambil cuci piring, sambil ngurus rumah, tapi sambil baca gitu, atau sambil di jalan sambil baca buku gitu. Tapi yang paling saya baca dan saya quote bahkan dibawa ke tim ses ini, salah satunya buku tentang judulnya Radical Candor. Radical Candor tuh yang nulis dulu pernah kerja di Facebook, pernah di Google segala macam gitu, dan dia ininya tagline bukunya How to be a kick-ass boss without losing your humanity katanya gitu. Jadi gimana sih kalau kita jadi leader tuh gitu. Soalnya dia bilang intinya mah kalau kita mau berinteraksi sama rekan kerja kita, sebisa mungkin kita selalu jadi radical candor. Maksudnya radical candor adalah kita terbuka, challenge directly secara open gitu ya. Tapi kita juga harus care sama orangnya gitu. Jadi jangan sampai kan kita sering kita apalagi anak ITB kan aktivis kritis gitu ya, semakin kritis semakin kritis gitu. Kita mengkritik secara terbuka langsung, tapi kita nggak peduli dia yang dikritik perasaannya gimana, pokoknya sebenarnya udah menunjukkan kamu. Kalau kayak gitu jatuhnya orang akan resisten kan, mau sebenar apapun kalimatnya itu gitu, tapi orang jadi resisten. Kan namanya juga perusahaan apalagi gitu, itu juga ujung-ujungnya adalah institusi of people yang ada relationship-nya antara bos, anak buah, segala macam. Jadi buat saya itu jadi kayak, benar juga ya, nggak kepikiran gitu. Kayak kamu tadi ngutip kan menjadi CEO itu kayak the loneliest person in the world. Jadi kalau kamu sudah kesepian, jangan makin membuat dirimu kesepian gitu, baca buku. Betul. Kalau ada kayak lagu juga kali, nggak ada spesifik apa senangnya siapa, penulis favorit siapa, nggak ada yang spesifik juga kayak lagu. Nggak ada yang spesifik juga, sama juga. Saya biasanya justru baca buku dari apa ya? Mungkin relevansinya dengan fase hidup saya saat itu, misalnya gitu ya. Mungkin kalau Radical Candor munculnya berapa tahun lalu, ini juga udah buku lama, sebenarnya bukan buku baru. Tapi 5 tahun lalu saya belum tertarik baca ini karena mungkin belum merasa perlu gitu ya. Tapi cuman ya saya juga menempatkan baca buku tuh mirip sama dengerin musik juga, maksudnya gitu. Momennya seperti apa, kayak ini gitu ya. Betul. Baca puisi juga suka, puisi suka karena saya tuh justru mengapresiasi puisi gara-gara dulu baca buku-bukunya Pidi Baik, Monster dan segala macam, panas dalam segala rupa lah ya. Karena kan Kang Pidi itu menurut saya jagoan bermain-main dengan kata-kata gitu. Jadi bahwa ternyata bikin sebuah cerita yang bukan inspiring, yang menyentuh itu nggak perlu pakai EYD kan gitu ya. Kalau dalam Monster bukunya kayak ngarang gitu, ejaannya kacau gitu. tapi itu juga tertuang dari lirik-liriknya Kang Pidi kan gitu, di Panas Dalam kan. Tapi bikin mikir, tapi ada bobotnya gitu. Jadi sejak itu saya jadi perhatikan gitu. Ya dalam tapi dibungkus dengan sesuatu yang gampang dicerna gitu ya. Puisi dalam message-nya. Kalau buku nggak ada penulis favorit, waktu tergantung situasi. Lagu juga sama. Kalau tokoh ada nggak tokoh nasional? Atau nggak juga? Sosok Kalau sosok sih banyak ya, maksudnya saya merasa kalau saya harus bikin daftar siapa saja pahlawan yang menginspirasi hidup saya banyak gitu, mulai dari yang kenal personal sampai yang tidak kenal personal. Tapi kebetulan banget kemarin beberapa hari lalu saya lagi baca lagi tulisannya Eologi untuk Pak Samaun Samadikun, Profesor Samaun Samadikun yang di elektro juga kan, guru besar. Saya ingat dulu Pak Samaun kan meninggal tahun 2006. Terus saya waktu itu masih aktif di kampus gitu. Terus saya baca tulisannya Pak Armen. Pak Armen itu dosen elektro juga, Pak Armen lagi.
Bang ya. Dia bikin teologi tentang Pak Samaun, dan itu tulisannya bagus banget gitu ya, cerita tentang bagaimana Prof. Samaun itu, para dosen orang-orang elektro ini kehilangannya segitunya banget gitu. Dia Pak Samaun ini dia belajar langsung dari penemu transistor kan gitu. Terus dia bisa banget kalau mau kaya jadi di Silicon Valley tahun 60-an itu kan, tapi dia memutuskan untuk pulang, dan dia punya misi yang romantis banget, pengen bikin Indonesia tuh punya industri mikroelektronika gitu. Dan itu juga yang kemudian jadi inspirasi kakak-kakak dosen saya gitu, untuk bikin juga kan, dulu ada inisiatif Bandung High Tech Valley segala macam. Walaupun belum terwujud, tapi saya dari tulisannya, walaupun saya nggak kenal juga gitu ya, dari yang saya dengar dari luar, dari tulisannya Pak Armen, kerasa banget bahwa Pak Samaun itu genuinely cinta gitu, maksudnya melakukan semuanya itu dengan cinta, bahkan sampai sebelum meninggalnya aja beliau masih merasa berdosa, karena kita berdosa nih sama generasi masa depan, karena kita nggak berhasil bikin Silicon Valley di Indonesia, kata dia gitu. Maksudnya dia masih mikirin gitu, buat saya luar biasa. Dan beliau juga bikin puisi judulnya Petani Silikon. Jadi itu juga maksudnya sosok yang pinter, tapi juga dekat dengan nuraninya gitu ya, maksudnya bisa bikin puisi itu kan nggak cuma sekedar nulis kata-kata ya, tapi maksudnya ada perasaan yang dititipkan ke bait-bait kata-kata itu gitu. Jadi buat saya kayak wah, luar biasa banget. Inspiring. Unfortunately saya nggak sempat jadi muridnya, tapi saya banyak tertular inspirasinya, semangatnya dari dosen-dosen saya juga gitu. Tapi muridnya itu berarti kakek murid atau jujur murid itu masih tuh nyambung. Iya, masih nyambung. Nyambung kalau dalam istilah keilmuan masih nyambung kan. Semangatnya mungkin masih tertular ya lewat murid-murid Pak almarhum sama Aun, kemudian ke dosen-dosen di elektro dan nyambung ke sastra juga ya. Menarik. Sebetulnya masih banyak nih sisi lain yang belum sempat digali. Iya, luar biasa ya. Banyak banget sama itu ya. Cuman kita kasih juga nih waktunya. Oh iya betul. Masih betah sih sebetulnya, pengen dengar lagi cerita macam-macam. Iya seru. Belum dengar lagi nyanyi dong. Sebentar aja. Udah lama nggak nyanyi Teh Ai, ini lagi di tune up dulu, habis hearing terus. Ini sebenarnya bubar ya. Mungkin jadi dari Asaska ya, melihat ya apalah kehidupan lah, kita pengen tahu nih pandangan Asaska. Sekalian closing ya, kita ngomongin kondisi pandemi, kondisi sulit. Kebetulan aku ini kan dosen di swasta, itu ngadepin orang-orang yang terkena dampak tuh bener-bener langsung gitu ya, gak bisa nahan. Nah tahu nih kalau seperti Asaska yang di dunia lain barangkali ya, di dunia kehidupan yang lebih gimana nih kira-kira pandangan Asaska? Ya sebenarnya ini juga mungkin agak nyambung sama apa yang saya mau coba bawa di IAITB sebenarnya, bahwa kan kita memang berada di masa yang perubahan itu sudah terjadi sedemikian rupa ya, maksudnya digital disruption itu bukan nanti, tapi udah kelewatan kemarin, jangan-jangan bahkan kita ketinggalan. Jadi buat saya penting sekali buat IAITB-nya bertransformasi, dan ini bukan soal milih kandidat nomor 1 sampai 8, tapi ini soal siapapun yang terpilih, IAITB-nya tuh harus transformasi gitu. Dan saya sama teman-teman dalam hal ini mencoba menawarkan pilihan opsi untuk, kalau saya meniat melakukan transformasinya begini caranya. Tapi terlepas dari soal pemilunya, menurut saya transformasinya itu sudah tidak terelakkan lagi harus terjadi. Dan kedua, kebetulan saya juga sebelumnya kan tidak aktif di IA ya, maksudnya bukan yang aktif di jurusan gitu. Tapi dengan sekarang saya berkontestasi di sini, saya ketemu lagi sama teman-teman zaman dulu, angkatan lebih senior, kenalan dengan Kang Hari TAI yang sebelumnya saya cuma tahu di Facebook aja, akhirnya bisa ngobrol gitu. Saya rasa utamanya adalah memang bagaimana walaupun kita punya misi serius bertransformasi, tapi kita perlu make sure dalam proses melakukannya kita having fun in doing it gitu ya. Artinya maksudnya
kita beneran networking, bersilaturahmi, manjangin silaturahmi, dan bikin cerita baru, cerita hidup gitu. Maksudnya kan ada pepatah bilang apa? The world are not made of atoms, tapi made of stories gitu. Jadi barangkali ini adalah kesempatan buat kita semua, maksudnya kesempatan pil-pilan ini gitu ya, kesempatan untuk jadi reach out lagi ke teman-teman yang lain, dan dalam prosesnya jadi bikin cerita masing-masing. Saya yakin setiap tim ses pasti timnya juga pada punya story sendiri lah, story perjuangannya, story dramanya gitu, dan itu sesuatu yang tiap orang pasti value lah proses itu, dan harapannya yang manapun yang nanti kepilih, IAITB-nya ini bisa transformasi karena tantangan ke depan tuh kalau kembali lagunya Chris Cornell tadi ya, End of the World tuh kayaknya memang agak inevitable pertanyaannya, tapi how are we going to menghabiskan waktu menyikapi itu gitu, daripada kita memaki kegelapan, lebih baik kita menyalakan sebatang lilin kan gitu. Jadi hopefully menyalakan sebatang lilin ini tuh jadi ladang amal kita, jadi kesempatan kita silaturahmi, kesempatan kita bikin cerita yang kalau nanti ternyata kita bisa overcome kekacauan, kekeosan pandemi ini, kita bisa cerita nanti di masa depan, anak-anak, cucu, nah ini Indonesia nih bisa gini karena dulu saya nih sama teman-teman beragajulan pas zaman di IA segala macam gitu. Jadi ada cerita lah buat dibawa di hari tua nanti. Gitu balik Teh Ai. Oke. Seru banget ya. Iya. Banget nih. Iya. Terima kasih banget sudah menemani kita. Gimana Teh? Kita mau apresiasi juga nih teman-teman di belakang Kang Saska ya. Ini kayaknya ada yang join dengan kita ya, nggak ada ya. Jadi kita lihat ya, nggak apa. Tapi salam buat teman-teman tim Kang Saska, keluarga juga. Kita akan ketemu lagi suatu saat ya, dalam waktu dekat ataupun panjang. Oke, begitu teman-teman. Oke. Ini foto dulu dong, foto barengan. Ya. Foto. Ini nggak jadi demo dulu. Tadi satuan dulu tadi nggak ngaruh. Kenapa? Iya, aku pengen di demoin gimana sih nyanggulinnya itu? Nyangkulnya saya juga nonton dari ini tutorial YouTube. Jadi gini, kayak gimana? Kelihatan nggak? Gimana ya? Panjangnya bahu ya. Sampai panjangnya sampai ini sih sampai perut. Wow. 3 kali rambut saya dulu. Dipegang gini, ini udah nggak mikir nih, udah refleks aja. Ini dimasukin ke dalam, terus diputer, jepit, terus jadi deh. Oke. Aku praktekin deh, nanti aku cobain ya. Nanti saya share link yang saya juga belajarnya dari situ, belajar dari situ. Oke, terima kasih sekali lagi. Foto dulu ya, foto ya. Siap. Mana yang fotoin? Yang kapten ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Mau gimana? Gimana? Baik. 1, 2, 3. Yes. Oke, terima kasih sekali Saska. Sukses ya podcast ya, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih inspiring story-nya. Salam buat teman-teman semuanya ya. Sukses. Jangan kapok ya, dan